Segala yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore ini dari Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kamu sudah hantarkan dengan tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan pada sore hari ini dari awal pertengahan dan pertengahan ini juga sampai akhir juga biarlah Kau ambil alih Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Biarlah Kau sendiri yang ambil alih dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dan Kau urapi jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau pada sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, salam. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Harusnya Bapak Evangelis Ternelang yang melayani kita pada sore hari ini, tapi beliau lagi ada urusan, jadi saya yang menggantikan. Salam dari beliau ya untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Oke, kita tahu bahwa kita berkumpul di tempat ini setiap minggu. Kita mau belajar kebenaran, dan kebenaran yang kita pelajari adalah kebenaran yang membawa kita kepada keselamatan, kehidupan kekal dan ke sorga. Kalau kita cari kebenaran hanya untuk hal-hal materi, ya, minta diberkati, minta kesembuhan, minta hal-hal yang daging, saudara ke dalam Tuhan, orang-orang Jepang pun dapat. Mereka dapat umur panjang, sehat. Mereka tanpa Tuhan juga diberkati, ya. Juga boleh dikatakan mujizat, mereka hidup panjang, lebih umur melebihi dari kita semua kan. Kekristenan tidak seperti itu. Kalau kita mencari Tuhan hanya begitu, kita sama dengan orang yang luar di sana. Nah, iblis sekarang muter balik firman. Ya. Yesus datang untuk memberikan kita keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberi anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya dan selamat, hidup yang kekal. Ini kan tujuan Tuhan ini yang harus kita dasari dalam kita mencari Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari rel ini. Tapi iblis enggak. Sekarang jarang orang berbicara tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, tentang sorga. Di atas mimbar Anda sering mendengar khotbah-khotbah nawarin mujizat. Ya, nawarin saudara kasih dalam kesembuhan, nawarin berkat. Kalau cuma itu, orang dunia di sana lebih daripada kita yang Kristen. Cuma di sana ini nggak dapat keselamatan. Kita ini cari keselamatan, cari kehidupan, cari kekekalan. Jangan sampai saudara kasih dalam Tuhan kita keluar dari sini. Ya, jangan sampai. Pada ini melayani semua jemaat di tempat sini. Ya, saya percaya pada ini sebagai hamba Tuhan dan Ibu memastikan jemaat yang dilayani adalah jemaat yang dibawa ke surga. Ya, dibawa kepada kehidupan, kepada kekekalan. Jangan sampai ini keluar jalur. Kita bertanggungjawabkan sebagai gembala. Makanya gak gampang kita menjadi gembala yang benar, gembala yang baik, gembala yang benar. Itu gembala yang menuntun domba kepada keselamatan. Dikasih firman yang hidup, firman yang membawa kepada kekekalan. Jangan sampai keluar dari situ. Karena tujuan Tuhan datang untuk membawa kita kepada keselamatan. Ya, gak usah kita cari yang lain. Soalnya sekarang ini banyak, ya, Anda lihat di YouTube mendoakan orang sakit di mana-mana, gitu ya, di gereja, saudara. Kalau memang dia dipakai Tuhan, betul dipakai Tuhan, gak usah buat di gereja.
pergi ke pantai asuhan orang buta. Datang di sana. Kalau memang dia dipakai Tuhan loh ya. Mujizat loh. Datang orang yang buta ya, atau datang di pantai asuhan orang-orang lumpuh ya, orang-orang yang sakit kanker yang ada di yayasan-yayasan. Doakan mereka di sana. Kalau memang itu mereka dipakai Tuhan. Kenapa mesti harus di gereja? Karena di gereja di framing. Kenal loh. Tak kalau ditanya, ya pas apa namanya yang kacamata ini? Pak Suwono. Didoakan. Gimana Pak Suwono? Sudah sembuh? Kan Pak Suwono kan sungkan. Jawabnya, iya Pak. Sudah mulai rasanya enak. Rasanya sudah. Karena apa? Didengar oleh orang banyak. Daripada ditumpang tangan jatuh, ya. Lebih baik kita kasih jawab, ya sudah enakan badan saya. Setelah itu saya didoakan. Saudara kasih dalam Kristus, Tuhan itu di dalam. Ingat, Tuhan bukan di luar, di dalam dirimu kita masing-masing. Bukan di luar. Kalau kita masih minta doa orang dari luar, kita masih cari Tuhan di luar, berarti kita pertanyakan Tuhan kita ini bukan di dalam. Tuhan kita ini di dalam. Apakah dia gak tahu kita punya persoalan? Tuhan Maha tahu. Pak Denny gak tahu. Tapi Tuhan yang ada di dalam dirimu lewat Roh Kudus tahu persis apa yang menjadi problem kita. Tapi dalam Tuhan gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Hidup di dunia ini, ya, namanya senang, namanya susah itu dinikmati. Ya, karena di sorga itu sudah tidak ada sudah tidak ada air mata, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi ratap. Ya selama di dunia kita mungkin nangis, kita mungkin tertawa, kita mungkin ada duka cita, nikmati. Dunia hanya permainan, ya, permainan kehidupan. Tapi tak kala kita sudah pulang ke sana, tidak lagi tangis, ratap, duka cita dan kesusahan, tidak ada lagi. Tapi Kristen sekarang dibangun. Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Datang sama Tuhan, penuh dengan masalah, pasti Tuhan bebaskan, ditawarkan seperti itu. Kristen harus menjadi Kristen yang gagah perkasa, ya. Kristen menjadi Kristen yang kuat, bukan Kristen yang membleh. Ada masalah nangis, ada masalah kita mulai saudara kasih dalam Kristus Yesus, gak lagi cari kebenaran. Ini Kristen yang hanya mencari di luar. Tapi Kristen yang tahu Tuhannya di dalam. Gak peduli. Apapun kondisi. Apapun keadaan. Apalagi dikatakan, wah dunia ini penuh ada goncangan. Ada perubahan ekonomi. Indonesia ini tidak baik-baik saja. Indonesia ini gelap. Ngapain khotbah seperti itu? Tapi percaya Tuhan akan menolongmu. Tuhan tahu. Sudah. Hidup ini kalau Tuhan ada di dalam, nikmati. Ya, jalani semua kehidupan. Nikmati semua kehidupan, enak. Kalau kita percaya Tuhan kita dalam Roh Kudus ini ada di dalam. Kita harus cari. Roh Kudus ini harus kita tahu dan kita pastikan sudah ada di dalam kita. Karena Roh itulah yang menjamin kita masuk kepada kehidupan kekal. Amin. Oke, tetap kita fokus untuk mencari kehidupan ya. Siapa yang bisa memberi kehidupan ini ya? Yesus sudah menyatakan itu. Dan diulang lagi oleh rasul-rasul untuk membawa jemaat kembali fokus kepada kehidupan tersebut ya. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Roma 8 ayat yang ke-1. Roma 8 ayat yang ke-1. Ya, kita lihat ya ayat ini punya demikian. Roma 8 ayat 1. Roma, ini Yohanes. Roma 8 ayat 1. Nah, Roma 8 ayat 1. Oke, saya baca aja ya. Dikatakan begini. Demikianlah sekarang ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Kita harus pastikan bahwa kehidupan kita ini ada di dalam Kristus. Jangan sampai di luar Kristus. Kalau kita ada dalam Kristus, maka kita harus pastikan bahwa lewat apa? Roh Kudus. Ya. Nanti Paulus menjelaskan, karena sebelumnya itu Paulus menjelaskan tentang Taurat pasal yang ke-7. Sampai dia beri ilustrasi bahwa dia dalam hatinya ingin berbuat baik, tapi yang keluar selalu dia lakukan yang jahat. Taurat mengurung Rasul Paulus. Taurat membuat dia terikat. Gak bisa keluar dari situ. Coba kita mundur pasal yang ke-7 dulu ya. Kita baca. Pasal 7 ayat 1. Saya baca aja ya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Jadi Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Maksudnya yang ada di Roma. Apa kamu tidak tahu? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di Romawi, ya, yang mengerti tentang hukum. Dan hukum yang dibahas itu adalah hukum Taurat, ya, hukum Taurat, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Waduh, ini luar biasa hukum. Hukum ini berkuasa atas orang itu selama dia hidup. Dan Anda bayangkan, ya, Taurat ini berkuasa atas orang Israel selama mereka hidup. Sebelum Kristus, mereka terikat dalam Taurat. Dan saudara tahu, Taurat ini hukumnya berat. Hukumnya sangat berat. Orang melanggar, lempar batu. Kalau dia tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu, dia harus dilempar batu sampai mati. Kalau dia ada aktivitas di hari Minggu, atau maksud saya di hari Sabtu, Sabat, itu pun dilempar batu. Kalau dia mencuri, tangan potong. Berzina, lempar batu sampai mati. Saudara, hukumnya berat. Nah, hukum ini dibuat oleh siapa? Oleh Musa. Karena Musa memang ditetapkan menjadi hamba Allah. Tetapi kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan ini hanya memberikan 10 hukum. 10 hukum ini diberi kepada umat Israel lewat Musa. Tapi 10 hukum dikembangkan oleh Musa. Kapan dilakukannya? Pada waktu Musa memimpin orang Israel yang cukup banyak, ya. Sehingga Yitro, mertuanya, melihat dan dia katakan, kasih masukan kepada Musa. Musa, kamu kalau mimpin caranya begini, kamu mati. Kamu harus angkat kepala 1000, kepala 100, kepala 50, dan kepala 10. Saudara, apakah Tuhan sebelum itu tidak menyertai? Tuhan menyertai Musa. Tanpa mengangkat kepala-kepala ini, Tuhan bersama dengan Musa. Dan Musa bisa memutuskan segala persoalan yang dihadapi oleh Israel. Tetapi pada waktu Yitro memberi nasihat, seakan-akan baik. Tapi itulah Musa kejebak. Musa akhirnya mengembangkan peraturan-peraturan dari 10 hukum itu menjadi 666. Kalau menurut Rabi Yahudi 613. Tapi sebenarnya itu angkanya 666. Banyak diatur di sana. Yang ujung-ujung hukumnya mati. Ujung-ujung hukumnya mati kalau melanggar. Hukumnya mati. Makanya sulit. Paulus berkata, selama ada hukum, orang itu diikat dalam hukum selama hidupnya. Kita lihat ayat yang kedua. Kita lompat aja. Jangan ayat yang kedua, lompat di ayat
Ya, Roma 7 tadi. Boleh ayat yang kedua ya. Sebab dia katakan begini ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Ini contoh yang Paulus jelaskan. Selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikat kepada suami. Jadi terikatnya luar biasa ya. Dia menggambarkan kalau istri ini terhadap suami ada hukum yang mengikatnya. Selama suaminya hidup, dia terikat. Ini dia menjelaskan tentang betapa keterikatannya hukum Taurat terhadap umat Israel. Ya, mengikat begitu kuat. Ya, dengan hukum-hukum dan akibat-akibat. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini diikat, tidak boleh keluar. Ya, ibaratkan suami dan istri tidak boleh keluar, terikat betul. Ya, kalau keluar dia berzina. Nah, jadi dia ikat begitu rupa. Nah, ayat yang keempat kita lihat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Mestinya kita ini sudah mati bagi hukum Taurat ya, oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi maksudnya begini, mestinya kita ini mati, tapi Kristus yang menggantikan ya, mati untuk hukum Taurat ini, supaya membatalkan hukum Taurat ini ya, hukum yang berat yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel. Sampai hari ini orang Israel kepingin lakukan itu, masih kembali kepada Taurat. Hanya satu, mereka tidak punya bait Allah. Kalau mereka punya bait Allah, hukum-hukum ini dipraktek kembali. Tapi memang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Yesus sudah bernubuat kan, pada waktu itu dia lihat ada bait Allah ya, dan murid-muridnya juga datang mengatakan, wah, bait ini megah banget, dibangun oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Bangunan kedua ya, bangunan ketiga sana, bangunan pertama itu Salomo, bangunan kedua ya dibangun oleh yaitu Zerubabel ya, kemudian Imam Yosadak dan beberapa imam lainnya yang membangun pada waktu itu. Dan ini bangunan cukup bagus, dibantu oleh raja pada waktu di Babilonia. Jadi betul-betul mega banget pembangunan ini karena sumbangan dari para raja. Dibangun. Waktu Yesus lihat itu dan murid-murid menyatakan ini bangunannya bagus sekali. Yesus bilang begini, nggak ada lagi satu batu yang tersusun suatu waktu. Dan kita tahu pada tahun 70-an, Jenderal Titus datang dari Romawi, dihancurkan. Orang Israel dibasmi dari tanah Israel. Sampai dia akhirnya melarikan diri. Ada yang mati, meninggal, betulnya habis betul-betul. Ya, bait Allah pun dihancurkan rata dengan tanah. Dan orang-orang Israel tersebar ke seluruh dunia. Kita tahu namanya zaman Nasi, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, dia membunuh orang Israel sampai tidak mampu membunuhnya. Dia taruh di dalam sebuah camp, lalu disemprot dengan semprotan gas untuk membunuh mereka. Saudara, kenapa? Karena waktu Yesus datang, mereka menolak. Mereka tidak menerima Yesus. Dan Yesus bernubuat tidak akan bangun lagi. Sekarang banyak pendeta berkata akan ada bangunan bait Allah yang ketiga. Nanti akan dibangun bait Allah yang ketiga. Perkakas rumahnya sudah ada. Semuanya sudah disiapkan untuk membangun. Bagaimana mau bangun? Di tempat itu ada satu tempat ibadah yang sampai hari ini walaupun perang, mereka tidak berani ngebom itu. Karena di tempat itu adalah dulu tempat bait Allah. Tapi sekarang berdiri, yaitu masjid nomor 3 terbesar di dunia, yaitu Masjid Al-Aqsa. Tuhan harus jaga. Kenapa ada di sana? Kalau tidak ada di sana, dari dulu orang Israel sudah bangun. Ya, sudah bangun. Dia langsung balik lagi ke Taurat. Hukum lama dikembalikan lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak bisa terbangun. Karena apa? Tuhan Yesus bernubuat. Kalau dia bernubuat ada pembangunan ketiga, silakan. Tapi para pendeta-pendeta sekarang mulai berkhotbah pembangunan bait Allah ketiga. Tinggal tunggu anak lembu emas, anak lembu merah. Mana nubuatannya? Mana ayat yang memberitahukan hal itu? Enggak akan. Tapi nanti kalau dia hancurkan itu,
Israel akan mengalami kehancuran. Disitulah mereka mencari Tuhan, memanggil nama Yesus. Baru mereka memanggil nama Yesus. Saudara, sampai sekarang mereka menolak. Mereka mendengar Yesaya 53 marah. Mereka mendengar Mazmur 22 tentang Eli Eli lama sabachthani, mereka marah. Yesus itu datang menggenapkan semua yang dinubuatkan dalam kitab, yaitu Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi dia datang untuk menggenapi apa yang dibuat oleh Musa dan teman-teman yang kepala 1000, kepala 100, kepala 10 yang membuat peraturan-peraturan ini. Peraturan yang sangat keras. Tidak ada pengampunan. Bersalah mati, bersalah mati, bersalah mati. Sampai diibaratkan hukum ini melebihi dari binatang buas. Soalnya apa? Darah itu menjadi halal. Anda waktu melihat pada waktu orang Israel nyembah lembu emas, Musa waktu terima, itu saudara membunuh saudara. Suku apa yang membunuh? Suku Lewi yang membunuh orang. Ribuan orang mati, dibunuh. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, hukum ini berat. Tidak bisa memberikan kehidupan, hanya bisa memberikan kematian. Makanya saudara kasih dalam Kristus, orang yang ada dalam Kristus Yesus, dia dapat hukuman. Tetapi di luar Kristus, ya, masih mempraktekkan Taurat, ini hukuman. Karena Taurat ini ada, kita ini belajar ceritanya, bagaimana hukum ini terjadi, kemudian sampai Yesus ini harus datang, kemudian Yesus menggenapi hukum ini yang kita cari. Bukan kemudian kita kembali lagi kepada hukum ini. Sekarang ini dimix. Dulu saya demikian. Ya, sekarang dimix. Yang enak, yang ada duitnya dibuat. Ada persepuluhan, ada buah sulung, saudara dalam Tuhan. Paulus bilang, kalau satu kamu lakukan, harus dilakukan semua. Kalau kamu lakukan kembali itu, kamu lepas dari Kristus. Kalau kita lepas dari Kristus, berarti kita ada dalam penghukuman. Kita ini mau supaya tidak ada penghukuman. Kita harus ada di dalam Kristus untuk memperoleh satu kehidupan kekal. Ya, kita baca di ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Dia, bagi Allah. Ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum, ya, Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hukum Taurat ini merangsang kita. Kenapa? Karena ada larangan ini, ada larangan itu. Akhirnya membatasi daging, tapi daging masih punya keinginan. Karena manusia tidak diciptakan seperti robot. Dilarang mencuri, tapi akhirnya mencuri. Ya, karena diatur dari luar. Jangan membunuh. Ya, jangan berzina. Terjadi saudara kasih dalam Tuhan karena diatur dari luar. Sekarang Tuhan mau bawa kita diatur dari dalam. Kalau dari dalamnya bersih, keluarnya bersih. Belum, kalau luarnya bersih, dalam belum tentu. Ya, karena banyak saudara kasih dalam Tuhan, orang bisa pakai jubah, pakai jas, khotbahnya luar biasa, nasihatnya luar biasa, tapi di dalamnya kotor. Ya, karena di dalamnya kotor, keluarnya kelihatannya bersih di luar, tapi sebenarnya di dalam tidak. Ya, kita baca ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya, udah bebas ini ya dari hukum Taurat. Ojo lagi kembali. Ya, jangan cawe-cawe lagi. Ya, para pengajar-pengajar ya, Pak Denny jangan cawe lagi ya. Dalam Kristus ada keselamatan. Wah, bagaimana supaya ada pelayanan yang ada kita saling membantu. Alkitab bilang kan ada persembahan sukarela. Beri dengan sukacita tanpa paksaan. Jemaat datang dengan firman Tuhan, dan perlu harus diancam dengan perpuluhan dan mengembalikan perpuluhan, kamu akan dikutuk ya.
akan datang belalang pelahap, pelompat, pengerik dan sebagainya. Tidak usah, itu hukum Taurat untuk orang Israel, bukan untuk kita. Tapi jangan dipakai dalam kita, itu untuk orang Israel loh. Bagaimana kita memasuk jadi orang Israel? Tidak bisa, itu hukum bagi orang Israel. Tapi sekarang Kristen memakai itu, kenapa? Banyak duitnya. Tapi tak kalah dijelaskan, bagi mereka yang menjalankan itu sulit menerimanya. Ya, sulit menerimanya. Kita ini hukum kasih. Ya, diajarkan di Korintus 9, kita memberi dengan sukacita, beri dengan sukarela. Orang kalau beri dengan sukarela, sukacita tanpa paksaan, dengan senang hati dia beri, dengan sukarela dia beri. Tidak ada paksaan, saudara kasih dalam Tuhan. Kasihan kalau ada paksaan. Ya, diambil 10%, belum lagi bayar pemerintah pajak, belum lagi bayar listrik, bayar ini, gereja ngambil 10% juga. Sudahlah saudara kasih dalam Kristus, gitu-gitu adalah Taurat dan milik orang Israel. Sudah. Ya, jadi dikatakan tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya, sudah bebas. Jangan lagi diikat oleh pengajar-pengajar. Ya, karena hukum Taurat tidak membawa keselamatan. Hukum Taurat akan membawa kita kepada kematian. Justru Kristus datang menggenapi hukum Taurat supaya kita tidak lagi mengalami binasa. Ya, hukum Taurat untuk orang Israel. Makanya orang tidak bisa masuk melakukan hukum Taurat kalau dia belum diangkat menjadi jemaat Israel. Tidak sembarang. Sampai hari ini orang Israel saking ketatnya, mereka ini hanya jumlah sekitar 19 juta. Ya, karena mereka tidak mau kawin dengan bangsa lain. Karena peraturan gitu mengikat. Ya. Tapi Kristus datang, dia mencintai semua bangsa. Ya. Dia mencintai. Orang Israel menolak, orang Yunani menerima, dan bangsa-bangsa lain menerima. Maka dia katakan, saudara kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke 1 ayat 11. Kita baca 1, 11, 12. Yohanes pasal 1, 11, 12. Ya, Yohanes pasal 1, 11, 12. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Mereka orang Israel. Ya, tadinya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Kita baca. Tetapi semua orang, ya, semua suku bangsa yang mau menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya apa? Dalam nama Yesus. Sampai hari ini orang Israel tidak percaya Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu harus dihapus namanya. Jangan diingat. Karena bagi orang Israel, Yesus itu momok bagi mereka. Dia Tuhan tidak seperti itu. Mereka marah sampai hari ini. Tapi saudara kasih dalam Kristus, kadang kita merasa bahwa memang dari Israel datang keselamatan. Siapakah dia? Yesus itu orang Israel. Keselamatan itu datang dari Israel. Tapi orang Israel sendiri menolak. Akhirnya keselamatan ini diberikan kepada semua suku bangsa, yaitu Anda dan saya. Sekarang kita bukan lagi kepada Taurat, kita kepada Kristus Yesus yang telah menebus kita, yang kita terima dan kita percayai. Ajaran dialah yang kita ikuti, jangan yang lain. Ya, Taurat itu hanya sebuah kisah yang kita hanya lihat, itu harus tertulis. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan yang kita pelajari ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Kristus dan rasul-rasul. Ya, kita kembali ke kitab Roma tadi pasal yang ke-7. Ya, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani Dia dalam keadaan yang baru. Jadi kita melayani Tuhan sekarang bukan lagi melayani dalam keadaan yang lama kepada hukum yang lama, tapi kita melayani Dia dalam hukum yang baru, ya, yaitu apa? Melayani Dia dalam keadaan hukum yang baru, keadaan yang baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf atau apa? Hukum Taurat. Tidak lagi. Ini jelas Paulus katakan. Jadi sudah tidak lagi
Kita sekarang melayani kembali kepada Kristus, pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus, tidak ada paksaan. Ya. Kita percaya, kita buka hati, Roh Kudus masuk dalam diri kita. Amin. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin, mengajar, dan bahkan menjamin kita sampai pada keselamatan. Jadi pastikan bahwa Roh Kudus ini ada dalam diri kita. Yuk kita baca coba 1 Korintus 1 ayat 16. Kita harus tahu ini. Jadi ini tempat ini bangunan biasa saja. Ini bukan bait Allah. Ya. Kalau dulu orang melihat pembangunan bait Allah itu adalah bait Allah, tapi kalau sekarang ini bukan bait Allah. Ini tempat pertemuan kita saja untuk mendengar kebenaran. Tapi siapakah bait Allah itu? Kita baca ya. 1 Korintus 3:16 ya. 1 Korintus 3:16. Jadi inilah kita. Jadi bukan lagi tempat ini. Ya. Sebab apa? Banyak ajaran yang menyerong bahwa bangunan-bangunan itu adalah bait Allah. Nah, itu tempat pertemuan. Kalau nggak ada kita, nggak ada jadi pertemuan itu. Ya, dikatakan begini, tidak tahukah kamu, sama-sama baca, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini adalah bait Allah. Pak Denny bangun ini hanya buat tempat pertemuan untuk kita mendengar kebenaran. Tetapi kebenaran yang harus connect dengan roh. Kalau ini tidak kita sampaikan, tidak connect dengan kemauan roh. Kemauan roh apa? Kalau ini bait Allah, kita, roh minta apa dari kita? Masa roh bilang, kasih saya uang. Roh ini, kita ini bait Allah, ada roh. Kemudian roh bilang gini, ayo kasih bait Allah. Kasih uang sama saya. Roh ini mau belanja apa dia? Kan roh. Yang dia mau itu adalah jiwamu. Karena tubuh ini sementara. Jiwamu ini loh. Jangan sampai kita tinggalkan tubuh yang sementara ini. Jiwa kita binasa. Roh mau supaya kita diselamatkan. Sama, Yesus juga mau kita selamatkan. Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus adalah Roh Kudus. Yang dia mau dalam diri kita, waktu dia tinggal dalam kita, dia bawa kita kepada keselamatan. Yang kita pikirkan adalah keselamatan. Kehidupan kekal. Ya. Karena apa? Waktu kita singkat. Jangan sampai kita ini justru tidak mencari fokusnya ini. Kalau kita keluar dari fokus ini, bahaya. Makanya, sesama bait Allah, kita ini sesama bait Allah loh ya. Berarti kita harus mengingatkan. Ingatnya apa? Ya coba kita lihat Yohanes pasal yang keempat 23-24 ya. Karena kita bicara tentang roh, kita saling mengingatkan. Dalam diri ya siapa ini Pak? Pak Alphonse ada roh. Ya, ada Roh Kudus. Kan beliau menjadi bait Allah dan ada roh. Nah, yang saya sampaikan kepada Bapak sesuai maunya Roh Kudus. Jangan sampai yang saya sampaikan kepada Bapak maunya daging. Berarti Bapak ini bukan bait Allah, tapi untuk daging. Tapi kalau bait Roh Kudus, maka kita semua saling mengingatkan. Ya, dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kita menyembah ini nyembahnya di dalam roh. Kata menyembah itu kita tunduk, ya. Kita taat di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau seorang hamba datang kepada raja, otomatis kan dia menyembah. Apapun perintah daripada raja itu dia akan tunduk. Nah, itu namanya menyembah. Bukan kita yang ngomong tadi menyembah. Banyak orang ngomong seperti itu. Muji Tuhan, bahasa roh kencang, bahasa haleluya kencang, tapi kehidupannya tidak tunduk. Di gereja kelihatan tunduk, dipimpin, tapi di rumah beda. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya ada di tempat ini, bukan di dalam diri dia. Tetapi Alkitab katakan roh ini, ya kita menyembah Bapa dalam roh. Akhirnya kita taat, kita dipimpin, kita tunduk kepada Roh
Sehingga dimanapun kita ini taat, kita itu tunduk saudara sama Roh Kudus. Kenapa? Dia ada dalam, ini Tuhan kita loh. Ini ada Tuhan kita di dalam. Kita tunduk sama dia. Ya, tidak boleh keluar. Karena kita ada di dalam Roh. Kemudian apa? Di dalam Roh Kudus tidak akan bicara tentang yang salah. Dia bicara tentang kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan itu pasti arahnya ke sana. Arah kita ke situ. Kita cari Yesus untuk jalan keselamatan. Kita cari dia karena dia kebenaran. Kita cari dia karena dia yang memberikan kita Lalu bagaimana hal-hal yang lain yang kita butuhkan dalam daging? Kan kita kan diberi kekuatan, diberi kesehatan. Ya, jangan kita menjadi bodoh. Banyak Kristen, waduh, kencang doa puasa supaya Tuhan memberkati. Udah mau kerja malas. Ya, udah mau. Hati-hati anak-anak muda. Ya, akhirnya kita kalah bersaing dengan orang-orang. Alkitab bilang kita harus taklukkan bumi. Tuhan ini sudah ciptakan semua alam semesta. Sebelum manusia diciptakan itu sudah diciptakan semua supaya manusia berkuasa atas apa yang dia ciptakan. Tapi sekarang Kristen malah justru berubah, minta Tuhan suapin makanan, sediakan makanannya. Ya, sediakan minumannya dia. Tidak mau action, tidak mau kerja. Saudara kasih dalam Tuhan, tak kala kita sudah melakukan ini, saudara, ya Tuhan perintahkan kita 6 hari kerja, hari ke-7 kita istirahat, kita lakukan. Kita lakukan. Jangan kita balik. 6 hari dari rumah Tuhan, 1 hari kerja. Banyak kan keadaan seperti itu toh. Sekarang ini tiap hari ke persekutuan. Ya, tiap hari ke gereja. Yang enak kalau itu pendeta. Karena kalau pendetanya, saudara kasih dalam Tuhan kan tidak kerja. Ya, akhirnya ya dalam pertemuan ada persembahan ini, persembahan itu, persembahan ini, persembahan. Kasihan saudara-saudara. Ini yang terjadi, realita yang terjadi. Kristen bukan dibawa kepada keselamatan, kekekalan. Padahal firman ini kita beri dengan cuma. Sekarang ini firman berbayar saudara kasih dalam Tuhan. Berapa banyak yang naik di mimbar? Itu ada hitung-hitungannya. Kalau dia punya embel-embel lebih banyak, itu bayarannya lebih besar. Ya. Ini tanya pada ini aja saudara kasih dalam Tuhan. Ini firman jadi berbayar saudara kasih dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, di sini 30 menit persembahannya, PK-nya. Saudara, apakah kebenaran seperti itu? Kebenaran ini kita beri cuma-cuma. Kalau jemaat pun beri dengan cuma-cuma juga. Gak boleh ada paksaan. Ya, kebenaran ini Kristus. Masa Kristus minta bayaran? Kristus ini minta kehidupanmu. Ya, banyak orang bilang begini, kan ada firman. Waktu seseorang bertanya, murid bertanya, ya, ini ada gambar, ya ada orang Farisi bertanya, ada gambar ini dalam mata uang. Lalu ditanya kepada Yesus. Yesus bertanya, gambar siapa? Gambar Kaisar. Yesus bilang gini, punya Kaisar kembali kepada Terus Kristen sekarang gini, punya Tuhan kembali kepada Tuhan. Gambarnya apa kita? Tuhan punya gambar apa? Kan Kejadian berkata, maka Allah menciptakan manusia segambar dengan Nah ini loh gambarnya. Gambar kita ini harus kembali. Napas ini, jiwa ini harus kembali kepada Dia. Kalau enggak, saudara kasih dalam Kristus Yesus, jangan lari kemudian ke hitung-hitungan uang. Gara-gara itu, akhirnya banyak pengajar bukannya membawa gambar-gambar kita ini rusak tambah rusak. Ya. Kenapa? Yang ditekankan adalah kalau Kaisar dikembalikan, maka yang punya Tuhan pun dikembalikan. Tuhan ada rekening enggak ya? Bingung saya. Ya. Tuhan mau jajan apa ini? Tuhan mau beli apa ini? Kau harus kembalikan kepada Tuhan. Kan pakai nama Tuhan semua kan? Kristen sekarang berbayar. Ya. Saudara kasih dalam Kristen berbayar, firman berbayar. Jangan sampai kita kejebak ke situ. Maaf, saya sama teman-teman, saya bilang, kalau undang saya, mohon maaf, kita bisa menjadi musuh. Kenapa? Saya khotbah akan bertentangan dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi saya tidak mau. Karena ini mimbar. Setiap pengajaran yang kita sampaikan, suatu waktu kita dituntut di dalam penghakiman Kristus. Dari mulut, dari ucapan kita dibenarkan. Dari mulut, dari ucapan pun kita akan diselamatkan.
Jangan sampai kita pakai firman untuk mencari sesuatu. Lebih baik saya tidak berdiri di atas mimbar. Jujur hari ini ya, saya coba sesuatu ini. Saya tidak berani naik di atas mimbar. Karena mimbar ini terlalu kudus. Dan banyak kita dengar firman. Ini apa yang kita sampaikan. Karena firman ini bisa dimenggokkan. Setan itu loh. Tahu firman. Ya. Makanya ditaruh kepada nabi-nabi palsu. Ditaruh kepada orang-orang yang pengajar-pengajar yang cari mamon. Pakai firman ini. Jadi, makanya tidak heran. Waktu Yesus dicobai dalam kitab Lukas dan Matius. Sampai terakhir. Ya. Setan bilang sama Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Di bumi. Dan aku berhak memberi kepada siapa yang aku bisa beri. Jangan heran. Kalau pendeta akhirnya melayani begitu-begitu jadi kaya raya. Setan menunggukan. Lihat, beliau kaya raya. Saudara jangan heran. Karena setan pun bisa memberikan itu untuk menunggukan. Kan dia minta sama Yesus, sembahku. Tunduk taat sama dia. Aku berikan semua dunia ini. Karena itu sudah diberikan kepadaku. Ditawarin, ya. Jadi kalau dari dalam kisah Yesus, setan sekarang cari. Makanya dalam 2 Korintus sana katakan setan ini sudah berubah menjadi malaikat. Ya. Kalau malaikat tampilnya di dalam gereja. Nabi-nabi palsu pun sudah dirubah seperti nabi-nabi benar di sini. Kita harus bisa membedakan. Kalau khotbahnya larinya sudah ke nawarin nyampe di daging, jemaat harus hati-hati. Kita datang cari Tuhan untuk keselamatan. Ya, kalau Tuhan selamatkan kita, masa Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan? Dia di dalam tuh. Tapi bukan untuk itu menjadi prioritas utama. Ada seorang yang kaya, dia timbun-timbun ya, karena Alkitab katakan, dia timbun semua hartanya. Kemudian dia berkata kepada jiwa-jiwa, gak usah gelisah. Tenang, ada bertimbun-timbun harta. Sudah disimpan. Apakah jiwa respon? Jiwa justru sedih. Karena bukan itu jiwa cari. Yang cari jiwa adalah keselamatan. Kita ini jiwa. Kalau jiwa diambil, gak ada lagi kita ini. Jiwa ini. Nah ini yang dikejar oleh setan. Mau diambil. Khotbah-khotbah jangan lari ke jiwa. Lari ke daging aja, tawarin aja tentang berkat, tawarin aja tentang kesembuhan, tawarin aja tentang mujizat. Tidak usah lagi menyentuh tentang keselamatan jiwa. Tidak usah, itu lupakan saja. Nanti kalau dia sudah mati, khotbahkan tentang sorga. Ya, khotbahkan ke sorga. Makanya kalau kita tentang khotbah tentang sorga, tentang keselamatan, tentang kekekalan, itu waktu di adiasa, di kematian. Tapi kalau di mimbar sekarang tidak mau. Padahal sekarang ini loh, kita harus meraih sorga, meraih keselamatan, dan meraih kehidupan kekal. Ya, lewat apa? Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, kita baca, lompat aja Roma 8 ayat 11. Saya ambil coba 2 ayat lagi dan kita akan akhiri ya. Roma 8 ayat 11. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya tadi kan Kristus, Roh Kudus ada dalam kita. Pertanyaannya ada ndak, berdiam ndak ya? Diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi kita pun harus sudah memiliki, ya ini, tubuh fana beralih kepada tubuh sorgawi. Sekarang, bukan nanti. Kalau nanti terlambat. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-53. Ya, 1 Korintus 15 ayat 53. Jadi ini Roh Kudus melakukan ya. Kalau Roh yang membangkitkan itu adalah diri kita. Ya, Dia pun akan membangkitkan kita merubah tubuh yang fana masuk dalam tubuh sorgawi. Ya, ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini bisa binasa. Ya, daging ini bisa binasa.
Coba kita mundur dulu ayat yang ke-54, 53 ya. Ya, mundur dulu. Ini 1 Korintus 54, 5 mundur. Nah, dan sesudah coba tadi 53, mundur 52 dulu. 52 dulu. Ya, 52. Ya, dalam sekejap pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebuah nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Ya. Nafiri ini bicara tentang kebenaran. Jangan bicara tentang nanti trompet bunyi. Sekarang kan bilang trompet bunyi. Tanggal berapa kemarin? 23 katanya ada pengangkatan. Di Negeria sampai orang pergi ke hutan menjual semua harta bendanya karena ada pengajaran. Tanggal 23 ada Nafiri ini firman. Ya. Orang mati ini yang tidak ada kehidupan dibangkitkan. Ya. Jadi jangan sampai kita wah nanti dia mati terus dibangkitkan dari kubur. Terlambat. Karena orang mati itu tidur, ya, istirahat. Ini bangkit secara rohani. Ya, rohani. Jadi kita pun akan mengalami rubah ini kalau kita masih hidup. Ya, kita yang mati rohani dibangkitkan untuk pakai tubuh surgawi. Ya, kita ini yang saat ini mencari, ya, kita baca ayat yang ke-23 diubah ya, ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak. Kapan? Ini sekarang loh. Harus dipakai. Ya, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita bicara tentang kemenangan. Wah, Kristen itu bicara tentang kemenangan. Kita menang, kita lebih dari pemenang. Kalau kita sudah pakai ini loh. Kalau kita nggak pakai ini, kita ini bukan orang menang, orang kalah. Kapan? Ya sekarang ini. Kita mati, ayo bangkit. Bangkit dalam satu tubuh, yaitu tubuh kekekalan. Ini kita sudah punya nih tubuh kekekalan. Jadi kematian tidak ada masalah. Orang-orang rasul-rasul itu, kematian itu tidak ada masalah. Kenapa? Mereka sudah pakai tubuh selagi hidup. Ini selagi hidup kita bisa berkata ini. Ayat yang ke-55. 4. Ya. Hai maut, di manakah kemenangan? Kita bisa berkata ini. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kita bisa berkata kalau kita sudah pakai baju tubuh yang fana masuk pada tubuh kekekalan. Kita bisa berkata hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada kematian. Makanya tadi Roma berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita cari Tuhan, cari kehidupan, cari kekekalan, cari surga, cari untuk ketemu dengan Tuhan. Kalau enggak, kita kehilangan itu. Ya, kasihan Saudara dalam Tuhan kalau jemaat dibawa giring untuk hanya menjanjikan materi. Soal materi Bapak di surga sudah tahu. Saudara, sebelum kita minta, kita katakan Bapak di surga sudah tahu. Tidak usah bertele-tele ya doanya. Tidak usah, karena Bapak di surga sudah tahu apa yang kita perlukan. Soal makan, pakai dan sebagainya. Bapak di surga sudah tahu. Tapi yang menjadi fokus kita adalah surga, kekekalan, kehidupan untuk selamanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian dan kita berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan. Ada kita. Kita punya ini ya, mic-nya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di hidupku.
penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pastikan Roh Tuhan dalam diri kita. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai pengajar, bahkan Roh Kudus memateraikan kita sebagai anak Allah dan menjamin kita ahli waris kerajaan Tuhan dan membangkitkan kita sekarang ini karena kita pakai tubuh surgawi, tubuh roh, dan roh itulah maunya. Dia mau supaya kita mengenakan tubuh roh, tubuh surgawi, karena dia ada dalam diri kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya. Engkau berkarya dalam hidup untuk menyatakan kebenaran itu, mengatakan bahwa kami itu kembali ke gambar roh, gambar-Mu Tuhan, yang tidak dapat mati. Seperti semula Adam dan Hawa sebelum masuk dalam dosa, mereka adalah gambar roh. Sebelum dosa masuk, mereka adalah gambar roh yang dari Tuhan. Dan Tuhan kembalikan gambar itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya undang Pak Juli berdoa. Bapa dalam surga, Haleluya Yesus. Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya Tuhan kami terlalu percaya bahwa itu semua akan masuk ke dalam jiwa kami masing-masing dan memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Putra Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.